Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 594 sederhana dan kasar. Sambil berbicara, Bailey sudah mengeluarkan pulpen dan sketsa dari ranselnya, lalu dia melambai ke Mawar, turun dari mobil, dan bersembunyi di belakang mobil, membiarkan mobil menghalangi cahaya, agar tidak ditemukan oleh orang-orang di villa yang jauh. Setelah melihat ini, Rose buru-buru menarik Lin Yu keluar dari mobil, berjongkok di depan Bailey, dan menunggu Bailey menyalakan senter sebelum dia dan Lin Yu bisa melihat sketsa di tanah. Dilihat dari garis rumit yang tergambar pada sketsa, itu jelas struktur internal sebuah rumah. Mata Rose berbinar, dan dia berkata dengan heran, "Bailey, kamu benar-benar tidak melewatkan perjalananmu dengan saudara Jing hari itu." Jelas, Rose sudah bisa menebaknya. Sketsa ini sebagian besar adalah sketsa struktur internal villa. Seharusnya sketsa yang digambar oleh Bailey berdasarkan struktur internal rumah ketika Bailey dan saudaranya pergi untuk mengetahuinya terakhir kali. Mata Bailey berkilat kegirangan saat mendengar kata-kata Rose, namun wajahnya tetap berpura-pura tenang dan dengan tenang berkata, "Itu semua sepele. Jika bukan karena waktu yang tersisa untukku dan saudaraku, kita pasti bisa angkat bicara. Struktur lantai atas, bawah, dan ruang bawah tanah semuanya jelas. Sekarang meskipun hanya 80% dari struktur internal yang digambar pada gambar ini, itu sudah cukup." Meskipun dia sengaja berpura-pura tenang ketika berbicara, dia tidak bisa menahan ekspresi kesombongan dan kepuasan diri dalam nadanya. Baginya, bisa mendapatkan pujian dari Rose adalah hal yang paling membahagiakan di dunia. Rose mengambil gambar itu dengan penuh semangat dan melihatnya dengan hati-hati. Kemudian, alis halusnya mengerutkan kening. Dia berkata dengan sedikit khawatir, "Benar saja. Ada terlalu banyak perangkat anti maling di dalamnya. Tindakan jauh lebih sulit dari yang saya kira." Ini juga menunjukkan betapa berharganya benda ini dari samping. Baryon mengangkat kepalanya dan berkata sambil membual, "Sekarang saya ingin datang. Alangkah bijaknya saran saya untuk pergi dengan saudara itu dulu untuk mengetahui seberapa bijaknya. Sehingga kita dapat memahami struktur umum di dalam, dapat sangat mengurangi penemuan kita. Risiko, dan saya juga menandai beberapa organ utama," kata Bailey sambil menunjuk sketsa dengan tangannya, menjelaskannya kepada Rose secara detail. "Xiao Bailey, kamu sangat mampu." Rose tersenyum manis, nada kegembiraannya sulit disembunyikan. Bailey mendengar nama Rose begitu dekat, dan untuk pertama kalinya senyum muncul di wajah tegasnya. Dia terus menunjuk ke sederet angka yang tertera di gambar dan berkata, "Setelah penyelidikan kita bisa yakin total ada 2 tim. Personel patroli, masing-masing tim terdiri dari 6 orang, dan seperti yang Anda lihat dari gerakan fisik mereka semua adalah master. Tetapi saya hampir menelusuri lintasan patroli mereka, dan ada satu persatu waktu tertentu selama patroli mereka. Titik buta kecil bahkan mungkin tidak mereka ketahui. Selama kita cukup cepat, kita bisa menyelinap dengan cepat." "Baik." Rose mengangguk dan mendengarkan dengan seksama penjelasan Bailey. Adapun 4 orang yang masuk untuk menyampaikan barang-barang itu, tidak perlu khawatir sama sekali. Karena Bailey mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa setelah keempat orang itu memberikan barang, mereka akan segera pergi. Bailey tampaknya sangat membantu situasi ini, menunjuk ke sketsa dan melanjutkan, "Ada orang lain yang tinggal di rumah, yang seharusnya menjadi kapten mereka. Orang ini selalu tinggal di kantor di lantai pertama, dan sepertinya langsung tidur di dalamnya. Kurasa tempat persembunyiannya mungkin di kantornya. Kita harus menemukan cara untuk menjatuhkannya begitu kita melihatnya, untuk mencegahnya meminta bantuan." Berbicara, Bailey mengeluarkan panah seukuran saku seukuran telapak tangan dari saku di tas pinggangnya. Di panah itu ada jarum baja yang panjangnya 4 atau 5 cm.
Ujung runcing dari jarum baja itu agak hijau, dan dia berkata dengan dingin, ini panah menembak dengan sangat cepat, memiliki kekuatan yang besar, dan tidak menimbulkan suara apapun. Anak panah itu dicat dengan racun, yang dapat membuat saraf orang mati rasa dalam sekejap. Saat saya melihat Kapten, saya yakin akan menyelesaikannya sebelum dia meminta bantuan. Ross menatap Bailey, dengan senyum di matanya, dan bertepuk tangan, rencanamu lebih detail dari yang aku kira. Ketika Bailey mendengar kata-kata Ross, detak jantungnya tiba-tiba menjadi cepat, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Melihat Ross, Bailey dengan sungguh-sungguh berkata, masalah ini melibatkan keselamatanmu, bagaimana mungkin aku tidak berhati-hati? Mendengar apa yang dia katakan, Lin Yu, yang tidak berbicara di samping, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia melirik Bailey dengan heran, dan terkejut dalam hati, Bailey ini, bukankah dia suka mawar? Tidak heran dia menunjukkan permusuhan seperti itu terhadap dirinya sendiri. Warna kulit Ross sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Bailey, rona merah muncul di wajahnya, dan dia secara alami menyadari arti kata-kata Bailey. Dia buru-buru menundukkan kepalanya, menunjuk ke sketsa, dan mengalihkan topik pembicaraan, apa arti 30 menit ini? Oh, ini saatnya polisi datang ke sini setelah alarm berbunyi. Bailey segera memejamkan mata penuh kasih sayang dan menunjuk ke sketsa untuk menjelaskan, ini adalah waktu ketika petugas polisi terdekat tiba di sini, jadi jika ada kecelakaan, kami hanya ingin melarikan diri secepatnya, jangan khawatir dengan polisi. Saat dia berkata, dia tiba-tiba terdiam, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, dan menggelengkan kepalanya untuk percaya pada dirinya sendiri, lihat apa yang saya bicarakan. Selama saya mengikuti rute yang saya rencanakan, tidak akan ada kecelakaan. Dia dan saudara laki-lakinya sudah menyentuh tata letak seluruh villa, dan yang lebih penting, kapten di villa sangat mampu. Terakhir kali dia dan sepupunya meraba-raba di villa selama hampir setengah jam, kapten tidak menyadarinya sama sekali. Oleh karena itu, menggabungkan semua ini, Bailey sangat percaya diri, dan untuk membuat Ross melihat dirinya sendiri, dia telah memikirkan masalah ini akhir-akhir ini, merancang banyak rencana dan rute, dan akhirnya menemukan ini adalah rute teraman dan teraman. Ia sangat yakin bahwa selama ia menyelinap keluar masuk sesuai rencananya, tidak akan ada masalah. Oke, ikuti saja rencana yang kamu rancang. Ross melihat sekilas ke rute yang dirancang oleh Bailey dalam sketsa, mengangguk dan setuju. Kemudian dia menoleh ke Lin Yu dan bertanya, adik kecil, bagaimana menurutmu? Jujur saja, aku tidak mengerti apa yang ada di lukisan ini. Lin Yu ragu-ragu sejenak, dan menjawab dengan jujur, jadi saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Banyak tanda pada sketsa Bailey sangat profesional, agak mirip dengan gambar teknik. Lin Yu tidak tahu tentang ini. Ketika Bailey baru saja menjelaskannya, dia sepertinya mendengarkan buku surgawi. Begitu dia mengatakan ini, Bailey tidak bisa membantu tetapi mencibir, melirik Lin Yu dengan sarkasme di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya sudah mengatakannya sejak lama. Dia datang hanya untuk melakukan ini. Saya sudah merencanakan segalanya. Naik. Ross juga tersenyum tak berdaya pada Lin Yu, menjulurkan lidahnya pada Lin Yu, terkikik dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar jujur. Ada sedikit keluhan dalam nada bicara Ross, yang berarti menyalahkan Lin Yuming karena mengetahui bahwa Bailey sedang mencari peluang untuk membawanya kemana-mana, dan si idiot ini dengan sengaja akan memberi orang kesempatan untuk mengejeknya. Tetapi pada saat yang sama, ada sedikit apresiasi di mata Ross. Dia mengagumi keberanian Lin Yu untuk mengatakan sesuatu dan berani untuk menjadi benar. Melihat dunia saat ini, seorang pria terhormat, saya khawatir saya tidak dapat memilih beberapa. Lin Yu tersenyum tipis, melihat sketsa di tangan Ross, tersenyum tipis, dan berkata, meskipun saya tidak tahu apakah skema semacam ini layak,
saya merasa skema semacam ini terlalu merepotkan, tetapi saya memiliki yang sederhana dan efisien. Program. Oh, rencana apa? Ross tiba-tiba menjadi tertarik. Anda tahu, solusi terbaik, tetapi Bailey telah merenungkan hasilnya selama beberapa hari. Lin Yu bahkan tidak dapat memahami sketsa ini. Bagaimana dia bisa membuatnya dalam waktu sesingkat itu? Apa solusi yang lebih baik? Bailey tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, dan memandang Lin Yu dengan wajah tenang dan mengerutkan kening. Anda baru saja mengatakan bahwa polisi terdekat akan membutuhkan waktu setengah jam untuk tiba, bukan? Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik Bailey, lalu bertanya dengan tegas, artinya, kita hanya perlu melarikan diri dari sini dalam waktu setengah jam, kan? Ya, bukankah aku hanya mengatakan itu? Menurut rencanaku, alarm tidak akan terpicu sama sekali, abaikan saja yang ini. Bailey mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Lalu tingkat hunian di komunitas ini sangat rendah. Lin Yu lalu bertanya. Ya, hampir tidak ada yang hidup. Bailey mengerutkan alisnya lebih erat, dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Artinya sederhana. Lin Yu menyipitkan matanya dan tersenyum dan menyalakan sketsa itu dengan ringan, hanya ada 13 orang yang berpatroli di sini ditambah kapten, dan kami memiliki 3 orang, jadi peluang untuk menang sangat besar, saya sarankan langsung masuk. Begitu dia mengatakan ini, Ross dan Bailey tercengang, mereka menatapnya dengan heran, seolah-olah mereka melihat orang bodoh. Apa yang terjadi? Punggung Lin Yu sedikit berbulu ketika mereka melihatnya, menyentuh wajahnya, dan bertanya dengan ragu, ada apa? Apa katamu? Ross mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, kemungkinan besar. Ya, kemungkinannya besar. Lin Yu mengangguk sangat serius dan berkata secara alami. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.